pagi. Pagi luar biasa. Apa kabar hari ini? Kami bisa luar biasa. Kami. The First Professional Polytechnic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself and my group. My name is Wilda Kakak Jati Asmara. My job desk is group leader. My name is Franciscus Pipasso and my job desk Busman. My name is Octavia Prisinta Dewi Putri Paulim. My job desk is Part 2. And my name is Prakar Valenca Dewararjo. My job desk is the mechanic. In here, I will explain what's the safety equipment in mining. The first is safety helmet. The function of safety helmet is to protect the head from impact, falling object, electrical shock, and extreme weather. After that is reflector vest. The function of a reflector vest is to enhance visibility in low light condition, ensuring the safety of workers by making them easily noticeable. And then safety glove. The function of safety glove is to protect hand from injury such as cut, abrasion, burn, and chemical. And the last is safety shoes. The function of safety shoes is to protect feet from injury caused by heavy object, sharp material, slip, and electrical hazard. Di sini saya akan menjelaskan tools yaitu offset double ring. Offset double ring ini berfungsi untuk mengencangkan dan mengendurkan bolt. Dan di sini tersedia dari ukuran 6 sampai yang terbesar yaitu 22. Untuk cara penggunaannya seperti ini. Kita masukkan ke boltnya. Ini untuk mengendurkan bolt. Dan untuk mengencangkan kita putar ke arah sebaliknya. Ada universal joint berfungsi untuk menyambungkan soket agar dapat berputar segala arah. Nah, cara penggunaannya kita sambungkan dulu dengan ratchet handle. Lalu kita sambungkan soketnya. Penggunaannya seperti ini. Selanjutnya ini ada spring caliper. Spring caliper ini ada beberapa jenis, yaitu yang pertama ini adalah inside, ini outside, dan ini divider. Untuk yang contohnya kita memakai inside. Cara pengukurannya seperti ini. Nah, untuk mengetahui ukurannya berapa, kita harus mengetahui dengan alat bantu. Contohnya alat bantunya adalah penggaris. Nah, ini terlihat ukurannya 9. Untuk yang selanjutnya ini ada ball pen hammer, berfungsi untuk memukul paku. Double open and rand. Double open and rand ini fungsinya hampir sama seperti offset double ring tadi, dan ukurannya tersedia dari 6 sampai 22 yang terbesar. Untuk cara penggunaannya sama seperti offset double ring tadi, yaitu untuk mengendurkan bolt dan untuk mengencangkan bolt. Selanjutnya ada cutting pump plier. Ini berfungsi untuk mengencangkan atau mengendurkan nut pada pipa atau kran. Untuk cara penggunaannya seperti ini. Ini kita kendurkan atau kita kencangkan. Selanjutnya ada cutting plier. Cutting plier ini berguna untuk memotong benda-benda. Contohnya seperti ini, seperti kawat ini. Dan cara penggunaannya seperti ini. Selanjutnya ini ada combination plier. Ini berfungsi untuk memotong, membengkokkan atau meluruskan sebuah kawat.
Contohnya seperti ini cara penggunaannya. Ini untuk membengkokkan kawat. Nih. Terus bisa untuk mengencangkan atau meluruskan. Nah, untuk yang selanjutnya juga bisa untuk memotong. Seperti ini. Selanjutnya ini ada long nose plier. Ini berfungsi untuk mengambil benda-benda kecil yang sulit dijangkau oleh tangan kosong. Cara penggunaannya seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan macam-macam tool file. Di sini ada 4 macam. Yang pertama ini flat file, ini round file, ini half round file, dan ini triangular file. Keempat ini berfungsi sama, yaitu untuk mengikir sebuah benda, tetapi mempunyai bentuk yang berbeda. Yang ini akan menghasilkan flat atau datar, yang ini akan menghasilkan lingkaran bentuknya. Ini setengah lingkaran dan ini berbentuk segitiga. Untuk cara penggunaannya, di sini saya menggunakan contoh round file. Nah, caranya seperti ini. Ini akan menghasilkan bentuk seperti lingkaran. Ikut ada screwdriver macam di sini ada Phillips dan Slotted. Ini screwdriver Slotted yaitu berfungsi untuk mengencangkan lur dan baut di area yang datar. Berikut cara penggunaan screwdriver Phillips, yaitu ini berfungsi untuk mencari baut yang berbentuk bintang seperti ini. Dan cara penggunaannya, kita pasangkan, terus kita buka ke kiri seperti ini dan mengencangkan kembali ke searah jarum jam seperti ini. Kemudian ada screwdriver slotted, itu berfungsi untuk ini membuka baut seperti ini ke arah kiri dan mengencangkan juga ke arah jarum jam. Di sini ada heke. Heke ini berfungsi untuk mengencangkan atau mengendurkan bolt di alat berat yang berbentuk cekung. Ini di sini terdiri dari ukuran 21 mm, 19 mm, 17 mm, 16 mm, dan 14 mm. Baik, yang berikut ada spring valve, yaitu berfungsi untuk melepaskan spring engine. Berfungsinya itu kita masukkan ini di tempat di sini ada lubang, kita masukkan kedua pengait di sini. Terus kita menguncinya searah jarum jam, menguncinya. Usahakan ini sudah terkait dua-duanya. Terus kita menguncinya sehingga murnya turun, fairnya turun seperti ini, sehingga ini kita melepaskan spring engine-nya ini dengan mudah. Di sini ada webbing polyester yang berkekuatan 1 ton karena berwarna ungu. Ini berfungsi untuk mengangkat beban yang berat atau beban yang bervolume besar. Caranya itu ada 3, yaitu pertama strike ini begini, di sini ke chain block, di sini langsung ke beban. Dan untuk strike ini berkekuatannya 100%. Yang kedua ada tracker ini seperti ini caranya. Di sini ada beban, dan sini ke chain block. Dan kekuatannya berkisar 80%. Dan terakhir ada basket. Basket ini di sini ada bebannya. Lalu kedua pengait ini dikaitkan di chain block yang mempunyai kekuatan 200%. Untuk yang selanjutnya ini ada automatic center punch. Ini berfungsi untuk menandai otomatis sebuah benda sebelum melakukan pengeboran. Cara penggunaannya seperti ini. Baik,
Selanjutnya ini ada fill gauge. Ini ukurannya ada 0,10 mm sampai 1 mm. Ini berfungsi untuk mengukur jarak antara dua benda. Cara penggunaannya seperti ini. Misal kita mengukur dengan jarak 60 mm. Kita kaitkan di sini. Berikut ada dead blow hammer, itu berfungsi untuk menyerap suatu getaran ketika melakukan pukulan sehingga mencegah kerusakan pada suatu benda lunak. Dan cara penggunaan dead blow hammer seperti ini. Ketika kita melakukan pukulan tidak terjadi pantulan pada dead blow hammer. Selanjutnya ini ada locking plier. Ini berfungsi untuk menahan objek atau menguncinya. Contoh cara penggunaannya seperti ini. Nah, ini maka benda tidak bisa lepas. Dan cara pembukaannya seperti ini. Berikut ada double face hammer, yaitu berfungsi untuk memukul dan menghancurkan suatu benda yang sangat keras. Untuk yang selanjutnya ini ada filter wrench. Ini bentuknya ada dua macam yang berbeda, tapi fungsinya tetap sama, yaitu untuk membuka oil filter. Cara penggunaannya seperti ini. Kita buka. Kita sudah kendur pakai tangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari Heike ballpoint. Heike ballpoint ini berfungsi untuk mengencangkan atau mengendurkan suatu kunci. Contohnya seperti di piston kompresor ini. Caranya seperti ini. Kita masukkan, kita seperti ini, kita kencangkan, kita kendurkan, atau juga bisa kita kencangkan. Lalu ada piston kompresor. Piston kompresor ini berfungsi untuk membantu memasukkan piston ke dalam silinder. Dan caranya seperti ini. Pertama-tama kita paskan dulu si piston ini ke dalam ini. Harus benar-benar pas. Dan jika sudah pas seperti ini, kita taruh sini untuk memasukkan ke dalam silinder. Lalu kita pukul pelan-pelan. Sampai masuk ke dalam silinder. Baik, di sini saya akan menjelaskan combination wrench. Combination wrench ini adalah gabungan dari offset wrench, offset ring, dan open and wrench. Untuk fungsinya juga sama seperti dua tools yang saya sebutkan tadi, untuk mengendurkan atau mengencangkan bolt. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 tools, yaitu ratchet, extension bar, dan socket. Ratchet sendiri berfungsi sebagai tools untuk mempercepat pengencangan atau pengenduran bolt. Lalu ada socket. Socket sendiri berfungsi sebagai tools yang langsung bersentuhan dengan bolt dan dipasang di ratchet. Lalu ada extension bar. Extension bar ini berfungsi sebagai tools yang memperpanjang soket untuk di komponen-komponen yang susah dijangkau. Dan untuk cara penggunaannya seperti ini, kita pasang soket di ratchet seperti ini. Masangnya kita pencet tombol ini ya untuk memasang. Lalu kita arahkan jarum ini ke sebelah kanan untuk mengencangkan. Dan untuk mengendurkan, kita arahkan jarum ini ke sebelah kiri.
Selanjutnya adalah adjustable wrench yang berfungsi untuk mengencangkan atau melonggarkan bolt dan nut dengan berbagai ukuran. Untuk cara penggunanya seperti ini. Ayo nyangkut. Selanjutnya ada sliding D handle. Fungsinya hampir sama seperti ratchet, namun ini bisa menghasilkan torsi lebih kuat. Dan cara penggunaannya seperti ini. Crosscut chisel ini sama dengan chisel untuk mengukir tapi bentuknya berbeda. Ini yo. Lalu ada Cahaya nih. drive punch. Punch ini berguna sebagai awalan untuk melepas rantai. Di sini saya akan menjelaskan tools yang saya bawa ini. Yang pertama ada flat chisel. Flat chisel ini berguna untuk mengukir komponen. Cara penggunanya seperti ini. Kita pukul menggunakan ballpeen hammer. Lalu ada crosscut chisel. Fungsinya sama dengan flat chisel tapi dengan bentuknya yang berbeda. Seperti ini cara menggunakannya. Lalu ada drive punch. Drive punch ini berguna sebagai awalan kita untuk melepas rantai pada sepeda motor. Cara penggunaannya kita pukulkan ke kancingnya rantai. Kita pukulkan di kancing yang kecil itu, lalu diteruskan dengan pin punch chisel. Pin punch ini kita pukulkan pada kancingnya rantai agar kancingnya itu terlepas dengan sempurna. Lalu ada center punch. Center punch ini berguna sebagai penanda awal saat pengobaran. Jadi begini caranya. Hampir sama dengan automatic center punch, tapi ini manual. Ini ada bekasnya. Yang selanjutnya ada gripper, yaitu berfungsi untuk memudahkan kita untuk melakukan maintenance di bawah ini. Cara penggunaan dari gripper ini seperti ini. Misalkan bantalannya di atas seperti ini, terus kita berbaring, kepalanya harus di sini. Baik, di sini saya akan menjelaskan infrared thermometer. Infrared thermometer ini berfungsi untuk mengukur suhu suatu benda, ruangan maupun suhu tubuh tanpa menyentuhnya. Karena di sini ada laser merahnya ini. Ini ada laser merah. Ini memungkinkan kita untuk mengukur dari jarak jauh, tapi jangan terlalu jauh karena nanti tidak bisa terdeteksi ataupun angkanya tidak tepat. Nah, untuk cara penggunaannya, contoh kita mengukur suhu dari engine ini. Dan angkanya sendiri di angka 30,6 derajat Celcius. Ini saya akan menjelaskan tools yaitu pen tester DC. Ini berguna untuk mendeteksi adanya arus listrik pada suatu komponen. Untuk cara penggunaannya, ini contoh kita mengukur di aki. Jadi kita pasang ini di sini. Lalu yang ini kita taruh di sebelah sini. Ini kita tempelkan di sini. Nah, kalau menyala biru ini berarti di aki ini ada arus listriknya. Baik, yang selanjutnya ini ada micrometer, fungsi untuk mengukur sebuah komponen. Contohnya kita menggunakan komponen ini. Kita mengukur ketebalannya. Caranya seperti ini. Kita paskan
hasilnya adalah 1,5 skala utamanya dan skala noniusnya di 33. Jadi 1,5 ditambah 0,33 yaitu 1,83 mm. Yang berikut ada tri-jaw puller, itu berfungsi untuk melepaskan bearing dari komponen ini. Dan cara melepaskannya itu kita kaitkan ketiga kaki dari tri-jaw puller ini ke bearing. Terus kita kencangkan bautnya ini di pas di lubang bautnya. Kita kencangkan sampai bearingnya ini terlepas dari komponen tersebut. Atau T-Wen ini berguna untuk mengendurkan atau mengencangkan bolt. Fungsinya sama seperti ratchet, tapi dengan torsi yang lebih besar. Untuk cara penggunaannya nanti di sini ada soket dipasang di sini, lalu ke boltnya langsung. Ini untuk mengencangkan, caranya seperti ini. Sama seperti ratchet, tapi torsinya lebih besar. Lalu di sini kalau untuk mengendurkan, jarumnya diarahkan ke kiri. Ini ada hydrometer. Hydrometer ini berfungsi untuk mengecek kesehatan air aki. Jika menandakan di hijau, air akinya ini adalah bagus. Jika putih sedang, dan jika merah harus ganti karena kondisinya sudah tidak bagus. Untuk cara penggunaannya seperti ini. Nah, ini air akinya berada di tanda merah, berarti kondisinya sudah tidak bagus dan harus diganti. Selanjutnya ini ada self adjusting stripper, berfungsi untuk mengelupas kulit kabel. Untuk caranya seperti ini, lalu kita tekan, maka akan terkelupas. Untuk menurunkan atau mengangkat beban sesuai kapasitas tubuh masing-masing. Cara penggunaannya seperti ini. Jika ada suaranya seperti ini, berarti mengangkat dan dalam tapi menurunkan. Ada blower yang berfungsi untuk membersihkan debu yang menempel pada komponen. Cara penggunaannya seperti ini. Chemical respirator itu berfungsi untuk melindungi saluran pernapasan kita dari udara yang terkontaminasi dengan zat-zat kimia yang berbahaya. Cara pemakaiannya seperti ini.